8 tahun pernikahan saya dengan suami saya, Mbak. Saya dibohongin ternyata. Istri pertama suami saya masih ada, Bu. Masih hidup. Selama ini saya ngerasa gak nyaman, insecure, karena saya rasa suami saya itu belum move on dari mendiang istrinya. Itu semua karena istrinya masih ada, Mbak. Sakit sekali ya rasanya. Dibohongi suami sendiri selama 8 tahun itu. Saya merasa bodoh sekali, Mbak. Saya terlalu percaya sama Mas Radit. Gimana kalau nanti Mbak Karina tahu kalau istri pertama Bang Radit yang belum meninggal itu sebenarnya aku? Maafin saya, Mbak Karina. Saya nggak sampai hati membuka semuanya. Saya tahu Mbak Karina orang yang tulus dan baik. Jadi saya yang akan mengalah. Saya akan pergi karena saya yakin Bang Radit juga akan lebih bahagia menjalani hidup bersama Mbak Karina dan juga Akira. Saya tahu ini gak mudah untuk Mbak Karina. Tapi saya harap Mbak Karina bisa tegar. Mbak Karina bisa kuat. Saya udah berusaha, Mbak. Saya nggak mau hal ini jadi beban pikiran saya sendiri, tapi nggak bisa. Susah. Saya semakin ngerasa saya sendiri. Gak ada yang bisa saya percaya lagi. Tapi kalau misalnya suami Mbak bicara jujur, apa Mbak Karina sudah siap? Jujur saya nggak tahu, Mbak. Saya takut kalau suami saya malah ngasih tahu semuanya yang sebenarnya terjadi. Saya nggak siap untuk sakit hati. Saya takut. Aku sudah bongkar semua isi kamar, tapi tidak ketemu juga amplop itu. Aku yakin sekali, gorden ini salah satu petunjuk kalau ada yang masuk ke kamarku. Mandi! Non Aurel, udah pulang les? Udah mandi. Kenapa bukan Mandi yang jemput Aurel? Maaf ya Non Aurel, tadi kan Mandi masakin untuk Non Aurel. Nanti lain kali Mandi yang jemput ya. Kenapa kamar Mandi berantakan? Kenapa liatin saya seperti itu, Bi? Ada yang salah? Enggak, Sus. Non Aurel, kita ganti baju dulu yuk. Yuk, Mandi.
Deh, Aurel ganti baju dulu ya. Ya. Entah kenapa aku yakin Sus Uci yang ambil amplop uang itu. Tapi aku tidak punya buktinya. Akira. Akira udah pulang ya? Kan diantar Mama. Mama mana? Akira nggak tahu Mama pergi kemana. Mina. Karina telepon kamu nggak? Dia bilang mau kemana? Enggak, Pak. Ya udah, kamu antar Akira untuk ganti pakaian dulu ya. Baik, Pak. Iya, Udah, Pak. Iya. Kenapa Karina nggak angkat telepon dari aku ya? Ben! Iya, Pak. Kamu cari Karina sampai ketemu. Cari ke tempat di mana dia biasa kunjungi. Kalau sudah dapat, kabari saya. Baik, Pak. Permisi, Pak. Aku yakin masih ada sedikit rasa cinta di dalam hati Mirsa buat aku. Aku hanya perlu meyakinkan dia lagi kalau aku masih layak untuk dia. Semoga hadiah kalung ini bisa meluluhkan hati Mirsa dan mau maafin aku. Halo, Bu. Halo, Radit. Kamu lagi ada di mana? Lagi di jalan, Bu. Ada urusan. Kenapa, Bu? Jangan bilang kamu sekarang lagi mau ketemu sama Mirsa. Sekarang juga kamu putar balik, Radit. Pak Pramana itu lagi marah besar. Sekarang rumah tangga kamu itu diambang kehancuran, Nak. Maksud Ibu apa? Karina itu pergi dari rumah. Dan semua orang di sini nggak tahu Karina pergi kemana. Mungkin dia belum pulang aja, Bu. Dan mungkin lagi nggak mau diganggu. Masalah aku sama Karina udah beres kok. Kami baik-baik aja, Bu. Lagi pula kalung yang tadinya buat Mirsa udah aku kasih ke Karina. Jadi aku nggak tahu masalahnya apa. Ibu tadi ngelihat Karina pergi dengan matanya bengkak seperti habis nangis. Kamu bikin masalah apa lagi sih, Radit, sama Karina? Aku benar-benar nggak tahu apa salah aku sama Karina. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu cari Karina sampai ketemu. Kamu bisa bayangin kan? Bagaimana Pak Pramana marahnya karena kehilangan anak satu-satunya, Radit. Dan kita semua bakal dihabisin sama dia. Curigaan Karina semakin besar sama aku. Dia tahu kalau aku bohong sama dia. Aku harus ke rumah Mirsa. Mpok selalu mau dengerin curhatan-curhatan saya. Sama-sama, Mbak Karina. Itu kan gunanya teman. Untuk saling menguatkan kalau lagi ada masalah. Tapi harusnya saya nggak secengeng ini, Mbak. Kalau dibandingin dengan masalah yang lagi Mbak hadapin sekarang, masalah saya nggak ada apa-apanya. Lu berdua itu perempuan kuat, hebat. Cuma permasalahannya satu, punya laki tukang bohong. Mbak Karina, tadi nomornya sudah saya simpan di handphone saya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu Mbak Karina mau cerita atau kita mau ngobrol-ngobrol, jadi lebih enak kabar-kabarannya. Ya, Pak. Jangan bosan-bosan ya nanti kalau saya curhat terus jadinya. Gak apa-apa, Mbak. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang
Emang dasar ya si ular pete. Kagak ada rasa syukurnya. Punya bini lu dibohongin. Ini punya bini si Karina udah kaya, cakep, dibohongin juga. Ya satu-satunya cara, saya harus percepat proses perceraian saya sama Bang Radit, Pop, sebelum semuanya kebongkar. Saya nggak mau nyakitin perasaan Mbak Karina kalau tahu ternyata saya istri pertamanya Bang Radit. Setuju sama lu. Udah, sekarang lu ganti baju dulu. Terus pulang dari kantor tuh baju pasti bau. Wasim.